Halo semuanya yang lagi nonton, perkenalkan, nama saya Reka Raisyasya, ya biasa dipanggil Raika sih. Di sini saya akan mengedukasi sedikit tentang bagaimana sih caranya biar Anda semua bisa berjualan online di masa pandemi seperti ini dengan cara yang menjanjikan. Yuk kita simak bareng-bareng. Apabila Anda menginginkan bisnis dengan modal minim, maka modal bisnis toko online merupakan salah satu yang paling bisa diandalkan. Selain modal yang kecil, bisnis ini juga dilakukan sebagai usaha sampingan, atau dengan kata lain, bisa dijalankan tanpa harus meninggalkan status Anda sebagai karyawan kantor. Tahu nggak sih, toko online bisa dibuat dengan mudah dan murah. Anda bisa memulainya dengan memasarkan produk yang ingin dijual pada akun media sosial pribadi Anda, mungkin seperti Facebook atau Instagram dan lainnya. Misalnya saja Anda ingin menjual suatu produk di akun Anda yang Anda miliki selama ini dengan koneksi teman-teman Anda yang ada di dalamnya. Karena ini bisa dijadikan sebagai lapak perdagangan Anda. Tampilkan saja gambar produk yang akan dijual beserta dengan harga serta nomor yang dapat dihubungi untuk pemesanan. Selain Instagram, media sosial seperti Twitter atau juga Facebook bisa kita jadikan pilihan untuk menawarkan produk. Apa sih yang sebaiknya saya jual? Haruskah saya memiliki pabrik untuk membuat produk sendiri? Tentu saja tidak. Kita bukanlah produsen atau pabrik, melainkan masih sebatas pedagang online. Karena di masa pandemi ini, semua serba online, iya nggak sih? Dan juga jangan terburu-buru membuat produk Anda sendiri. Di sini ada cara praktis yang dapat Anda coba. Misalnya, dengan memilih produk yang ingin dijual berupa baju, elektronik, aksesoris, dan lainnya. Kemudian setelah kita menentukan produk yang akan dijual, temukan supplier yang bisa menyediakan barang tersebut. Supplier yang belum berjualan online akan lebih tertarik untuk diajak bekerja sama. Lalu, tentukan sistem berjualan, dapat dengan sistem dropship atau dengan sistem stok barang. Misalnya saja dengan sistem dropship. Sistem seperti ini sangat cocok dijalankan oleh pelaku bisnis online yang masih sangat pemula nih. Karena Anda bisa berdagang, tidak perlu mempunyai produk sendiri, bahkan tidak harus memiliki stok produk dulu sebelum ada pembeli. Jadi ini lebih praktis bukan? Tanpa modal, tanpa resiko, ya kalian tinggal berjualan dan menentukan harga jual yang ingin kalian pasarkan. Dengan alur kerja yang gampang kok. Alur kerjanya adalah ketika seseorang memesan produk dari toko Anda, kemudian pemesanan tersebut diproses ke pihak supplier. Supplier inilah yang akan langsung mengirimkan barang tersebut atas nama toko Anda. Untuk skala kecil, lebih banyak juga yang mengenal sistem ini sebagai reseller. Ya, keuntungan lain dari menjalankan sistem dropship ini adalah nyaris tidak butuh modal untuk memulainya, tidak butuh stok, dan bisa dilakukan dari mana saja selama ada akses internet. Gampang bukan? Sebagai pemula, dengan melihat untung dan ruginya, menjadi dropship tetap merupakan cara yang sangat mudah dan murah untuk memulai sebuah bisnis online. Syaratnya adalah hanya tekun untuk memasarkan produk secara konstan. Cukup itu saja kok. Karena kalian tidak perlu lagi mengkhawatirkan tempat berjualan. Media sosial merupakan tempat yang cocok untuk memulai bisnis dropship ini. Supaya penjualan produk lebih tepat sasaran, sebaiknya dropship mencoba terlebih dahulu produk yang akan kalian jualkan, sehingga kalian tahu nih kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke usaha dagang di marketplace nih. Ketika Anda merasa sudah cukup menguasai penjualan dengan menggunakan media sosial, kini saatnya yang tepat untuk menambah ke penjualan dengan memanfaatkan marketplace. Marketplace adalah suatu tempat di internet di mana banyak pihak berkumpul untuk melakukan proses transaksi jual beli. Misalnya saja marketplace-nya seperti Zalora, Tokopedia, Bukalapak, atau juga Shopee. Marketplace bisa kita jadikan tempat untuk menjual barang atau bisa juga dijadikan untuk mencari barang nih. Dengan kata lain, marketplace yang sering kita sebut dengan pasar online ini memiliki konsep yang sama seperti pasar tradisional. Hanya saja
Untuk mengakses pasar ini, hanya bisa menggunakan koneksi internet. Saat ini, jumlah marketplace untuk produk dalam dan luar negeri terus bertambah seiring dengan bertumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem jual beli online nih. Keuntungannya, lain dengan menggunakan marketplace adalah jumlah pengunjung yang sudah dijamin oleh penyelenggara marketplace tersebut. Anda tidak perlu repot mengurus pemeliharaan atau maintenance website, dan juga tanpa biaya nih. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat juga lebih besar ke marketplace dengan adanya sistem rekening bersama yang dikelola oleh marketplace itu sendiri. Meskipun sistem jualan di pasar online ini sangat menguntungkan, Anda juga perlu memahami kelemahannya, seperti fiturnya jika saja tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, Anda juga tidak bisa membangun brand Anda secara efektif jika dibandingkan dengan toko online yang dikelola sendiri. Tapi tidak perlu khawatir ya, buat saja pasar online ini sebagai media pengenalan produk. Dan jika sudah dikenal secara stabil, baru Anda membuat toko. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Semoga ini sangat bermanfaat dan sukses